25 hari berselang kasus pertama diumumkan, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah tembus di atas 1.000. Itu pun sejumlah ahli memprediksi bahwa sebenarnya Indonesia memiliki puluhan ribu kasus corona yang tidak terdeteksi. Sementara sejumlah model matematis menunjukkan peluang meledaknya pandemi COVID-19 secara tak terkendali di Indonesia. Tanpa tindakan drastis pemerintah, separuh penduduk Indonesia berpeluang terinfeksi wabah COVID-19. Pakar matematika terapan University of Essex, Inggris dan Khalifa University of Science and Technology Uni Emirat Arab, Hadi Susanto menyatakan penyebaran COVID-19 di Indonesia teramat masif. Hadi memperkirakan 50% total populasi Indonesia sudah akan terinfeksi wabah COVID-19 sebelum Idul Fitri. Bila merujuk proyeksi BPS bahwa penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 271.066.000 jiwa pada 2020, itu artinya mereka yang mungkin terinfeksi COVID-19 sekitar 135.533.000 orang pada pertengahan Mei 2020. Idul Fitri sendiri diperkirakan jatuh pada 23 atau 24 Mei 2020. Profesor Hadi Susanto, pakar matematika terapan yang menamatkan S1-nya di Institut Teknologi Bandung ini menggunakan model matematis susceptible, exposed, infectious, recovered atau SEIR. Dan angka tingkat reproduksi atau R0 dari COVID-19 yang diacu dalam model ini sebesar 3. R0 adalah angka reproduksi atau tingkat penularan wabah. Apabila R0 dari sebuah penyakit adalah 3, diasumsikan satu orang yang terinfeksi dapat menularkan ke 3 orang sehat. R0 dari COVID-19 dipercaya oleh berbagai peneliti sebesar 2-3. Artinya satu orang positif COVID-19 asumsinya dapat menularkan kepada 2-3 orang lainnya. Prediksi pakar matematika terapan Khalifa University of Science and Technology Uni Emirat Arab, Hadi Susanto, bisa terjadi dengan 2 asumsi. Pertama, masyarakat tidak mengubah perilakunya untuk segera melakukan pembatasan fisik atau physical distancing. Kedua, tidak ada pembatasan akses wilayah. Dengan 2 asumsi itu, puncak penyebaran COVID-19 diprediksi terjadi di sekitar awal Ramadan. Bulan puasa diperkirakan akan berlangsung mulai 23 April hingga 23 Mei 2020. Bahkan menurut Profesor Hadi Susanto, jika wilayah Jakarta yang kini menjadi epicentrum pandemi tetap bisa dimasuki secara bebas, sangat mungkin jumlah orang yang terinfeksi mencapai 80%. Kerumunan memang sudah mulai berkurang, tapi belum signifikan. Untuk itu, menurut Hadi, akses keluar masuk kota perlu mendapatkan perhatian lebih. Apabila akses dibatasi, contohnya melalui karantina wilayah, transmisi virus antar wilayah di Indonesia akan lebih bisa ditekan. Ini perlu dilakukan agar tidak menambah jumlah populasi yang berpeluang terinfeksi. Sementara hasil pemodelan yang dilakukan oleh Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases, University of London menduga ada 70.000 sampai 250.000 kasus COVID-19 di Indonesia yang belum terdeteksi. Rentang jumlah kasus yang belum terdeteksi ini bergantung pada asumsi angka R0 yang digunakan. Associate Professor CMMID Stefan Vlase mengatakan di fase awal penyebaran COVID-19 seperti di Indonesia, jumlah kasus positif akan berlipat ganda setiap pekan. Ledakan kasus COVID-19 di Indonesia akan terus terjadi kecuali ada langkah besar yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi kecepatan penyebaran ini. Contohnya, menurut Associate Professor Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases University of London, Stefan Vlase, melalui social distancing. Merujuk model yang dijalankan tim Vlase ini, skenario terburuknya adalah jumlah kasus positif di Indonesia berpeluang mencapai 1 juta kasus pada akhir April. Peneliti dari London School of Hygiene and Tropical Medicine juga memprediksi bahwa sebenarnya Indonesia memiliki puluhan ribu kasus corona yang tidak terdeteksi. 25 Maret 2020 saat pemerintah mengumumkan ada 790 kasus positif COVID-19 di Indonesia, para peneliti mengasumsikan ini hanya 2% dari kasus sebenarnya. Artinya ada lebih dari 30 ribuan kasus COVID-19 di Indonesia pada 25 Maret lalu, namun belum terdeteksi.
Prediksi peneliti London School of Hygiene and Tropical Medicine ini didukung sejumlah alasan. Di antaranya respon pemerintah yang terlambat dan minimnya tes. Bagaimana ranking tes COVID-19 di Indonesia? Lewat akun Instagramnya The Wall Street Journal membandingkan performa tes COVID-19 di 14 negara dan Indonesia ada di urutan paling buncit dengan nilai 7,4. Nilai ini didapat dari membagi jumlah tes corona yang dilakukan dengan jumlah penduduk di negara itu. Data dari ourworldindata.org 20 Maret, pemerintah Indonesia melakukan 2028 tes corona dengan proyeksi PBB untuk 272,22 juta penduduk Indonesia pada 2020, performa tes Indonesia yakni 7,4. Adapun Korea Selatan menempati posisi teratas dengan nilai performa 6,148.